Halo, perkenalkan saya Martinus William Hartono, mahasiswa Teknik Elektro ITB angkatan 2018 dengan NIM 132181044, mahasiswa peserta kuliah Sistem Mikroprosesor kelas 01 yang diampu oleh Pak Waskita. Dan saat ini saya akan melakukan demonstrasi tugas 3, yaitu implementasi jam digital dengan menggunakan Arduino Nano, yang mana tertanam Atmega 328 di dalamnya. Secara umum, jika dilihat rangkaian, terdapat piranti output dan input, yang mana piranti output yang digunakan adalah dua buah 3-digit 7 segment sebagai substitusi atau pengganti dari 4-digit LED 7 segment. Kemudian terdapat output berupa LED berwarna hijau 2 pin yang berfungsi untuk memberi notifikasi ketika jam yang disetting pada alarm oleh user tercapai. Kemudian terdapat 3 buah button sebagai piranti input, yaitu button pertama atau B0 merupakan button analog tanpa interupsi digital, sedangkan button kedua dan button ketiga mempunyai interupsi digital dengan function yang dijelaskan lebih dalam pada laporan. Kemudian terdapat juga resistor yang digunakan sebagai pembatas arus yang terhubung langsung pada LED 7 segment dan juga LED 2 pin. Juga terdapat resistor 1 kilo ohm yang terhubung pada masing-masing push button sebagai resistor pull up untuk memastikan nilainya ketika dipencet bernilai 1. Kemudian kita masuk ke dalam demo project-nya. Demo project secara umum ketika user masuk telah men-upload file .ino-nya ke dalam Arduino Nano-nya, maka akan masuk ke mode pertama, yaitu mode setting jam, prosedur setting jam, di mana user diminta untuk melakukan inisialisasi jam, inisialisasi waktu jam yang diinginkan dengan menggunakan button yang paling kiri. Berikut ini merupakan settingnya. Misalkan diinginkan waktu pukul 00 menit ke 11 dan detik ke 00. Maka saat ini sudah ada. Namun, variabel global counter sec yang merupakan variabel global pemberi output berupa counter belum berjalan pada saat mode 0. Kemudian harus dilakukan pindah mode yang dilakukan dengan menekan button 3 atau B2 yang paling kanan untuk masuk ke mode 1, yang mana merupakan mode untuk melakukan display jam, di mana user dapat melihat jam yang telah disettingnya. Berikut kita masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode display jam. Saat ini user berada di mode display jam, yang mana mode default display yang ada merupakan mode jam menit, yaitu jam 00 menit ke 11. Jika user ingin masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode display menit detik, di mode sama dengan satu ini, dapat menekan atau menahan button yang paling kiri, yaitu B0. Seperti ini. Terlihat bahwa ketika button paling kiri ditekan, maka mode display yang awalnya jam menit menjadi menit detik, serta increment yang sesuai setiap detiknya dengan menggunakan timer interrupt. Kemudian, jika user ingin untuk masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode sama dengan 2, di mana user dapat menggunakan stopwatch, dapat ditekan button yang paling kanan, yaitu merupakan button yang ada function interrupt-nya untuk mengganti mode. Nah, saat ini user berada di dalam mode stopwatch, yang mana mode stopwatch ini secara umum mempunyai nilai default 0, yang mana button 1 tidak ada fungsinya pada stopwatch, button 2 berfungsi untuk start dan pause pada stopwatch. Misalkan stopwatch ingin dijalankan, maka berikut inilah demonstrasi stopwatch dijalankan dengan menekan button tengah yang terdapat
interrupt pada button tersebut. Terlihat bahwa stopwatch berjalan increment setiap 1 detik. Namun akan kita lihat apakah stopwatch bisa tetap berjalan, bisa tetap incremental walaupun kita berpindah ke mode selanjutnya. Maka kita coba pindah ke mode selanjutnya, yaitu mode 3, yang mana mode terakhir yaitu mode alarm. Untuk berpindahnya sama dengan sebelumnya dengan menekan button yang paling kanan. Saat ini kita berada di dalam mode alarm, di mana kita akan menyeting alarm dengan nilai default awal 0. Bagaimana cara menyeting alarmnya? Cara menyeting alarmnya serupa dengan cara menyeting jam, yaitu menggunakan button 1 yang merupakan input analog. Setiap ditahan dalam waktu yang sangat singkat, button paling kiri pun ini akan memberikan increment sebesar 1 menit atau 60 detik. Berikut ini. Misalkan diinginkan kita mengeset alarm pada jam 00.15 detik 00. Maka untuk mengesetnya kita pindah ke mode selanjutnya. Saat ini merupakan mode awal pengaturan jam. Jika user tidak ingin mengatur jamnya, maka dapat lanjut ke mode selanjutnya dengan menekan button seperti tadi. Kemudian saat ini user berada di dalam mode pertama, mode sama dengan 1, yaitu mode kedua, yang merupakan display jam, yang mana secara default memberikan output berupa jam menit dalam format jam menit. Kemudian jika ingin melihat dalam format menit-detik, dapat ditekan button yang paling pertama seperti tadi. Lihat sekarang 14.24 dan alarm yang kita setting pada 00.15. Kita cek secara singkat apakah stopwatch kita berhasil berjalan. Stopwatch ternyata berhasil berjalan dan saat ini sudah masuk menit kedua. Kemudian kita coba pause stopwatch. Stopwatch pause berjalan dengan baik. Kemudian jika di run lagi, juga berjalan dengan baik pula. Sekarang kita coba pause stopwatch-nya dan pindah ke mode display jam. Ini mode alarm, mode setting, mode display jam. Saat ini seharusnya kita tinggal menunggu apakah alarm kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, terlihat secara jelas bahwa begitu memasuki menit ke-15, 00.15.00, maka LED akan bernyala menjadi hijau, yang mana ditandai dengan LED high, menandai tercapainya alarm. Jika dilihat secara detail, berikut ini merupakan jam dalam format menit dan detik, yaitu saat ini 00.15.27, yang mana kondisi alarm tercapai. Kemudian jika kita pindah ke mode stopwatch, hal tersebut pun juga tetap bisa berjalan dengan baik. Demikian merupakan demo tugas 3 implementasi jam digital yang telah dirancang oleh peserta didik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa semua spesifikasi dan fitur yang diinginkan yaitu setting jam, kemudian display jam, stopwatch, dan juga alarm dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perancangan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang valid pada semua spesifikasi. Saya Martinus William Hartono dengan NIM 132181044 undur diri. Terima kasih banyak.